Indonesia sebetulnya sudah melakukan berbagai lobi untuk mendapatkan jet tempur siluman F-35 dari Amerika Serikat alias AS. Namun AS tak mau memberi F-35 kepada Indonesia. Alasannya AS mau menyuplai F-35 ke negara sekutu termasuk Singapura dan Australia, maka Indonesia antre dulu. Pemirsa Bintang Militer, sebelum lanjut ke video jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Apa yang dilontarkan AS ini tepat. Sebab F-35 memang diutamakan dipakai oleh negara sekutu. Dan posisi Indonesia di sini bukanlah sekutu dari AS. Indonesia memang selalu menjaga netralitas dalam hubungan internasional. Bukan berarti netral itu abstain. Contoh pada saat voting resolusi PBB soal invasi Rusia ke Ukraina. Bentuk netralitas Indonesia mengecam invasi tersebut karena tak sesuai dengan UUD 1945. Namun banyak yang menyalahartikan bila Indonesia condong ke barat dalam voting di PBB. Indonesia memadukan jet tempur dari berbagai negara, blok barat dan timur. Su-27 dan 30 dari Rusia dipadukan F-16 serta Hawk 109.209 dari barat. Indonesia juga berencana membeli Su-35 sekalian Rafale untuk jet tempur barunya. Sayang Su-35 dilarang. Su-35 menjadi bukti Indonesia ingin menyeimbangkan kekuatan tempurnya dari dua blok sembari sedikit demi sedikit memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Media Malaysia, Defense Security Asia pernah mengungkapkan keuntungan Indonesia memiliki jet tempur dari berbagai platform, yakni menghindari embargo dari salah satu pihak. India dan Indonesia membuktikan bahwa TUDM, Tentara Udara Diraja Malaysia, bukanlah angkatan udara aneh di dunia seperti yang diklaim oleh penulis majalah Forbes. Keberuntungan memiliki jet tempur dari dua blok kekuatan yang berbeda telah memungkinkan mereka untuk menguasai dua jenis teknologi yang berbeda, yaitu teknologi Rusia dan teknologi AS dan Barat. Salah satu biaya yang harus ditanggung negara yang memilih rute berliku dengan menggabungkan pesawat tempur dari berbagai negara adalah logistik dan perawatan pesawat yang memusingkan, jelas Defense Security Asia. Biaya tambahan dan penundaan untuk mengembangkan fasilitas pelatihan, personel pelatihan, memperoleh suku cadang dan pemeliharaan tidak dapat diabaikan. Pesawat yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda untuk semua ini. Selain itu, interoperabilitas sistem akan menjadi masalah yang membutuhkan pemikiran yang cermat. Walau AS menjanjikan jika membeli F-15 akan jadi syarat Indonesia mendapatkan F-35 di masa depan, namun soal biaya pembangunan infrastruktur pendukung jadi soal lain. Sebab Indonesia belum pernah mengoperasikan F-15 sehingga membangun segalanya dari nol. Dan ini tidaklah murah. Memilih pesawat baru selain F-16 untuk pesawat tempur masa depan, Angkatan Udara Indonesia harus banyak berinvestasi dalam infrastruktur baru, melatih pilot dan pengelola baru, mengintegrasikan peralatan pendukung darat baru, dan pengadaan satu set senjata yang terpisah dari yang ada saat ini. Jelas LockheedMartin.com. Tetapi Indonesia melihat bahwa tantangan-tantangan ini tidak sebanding dengan manfaat dari platform pertahanan yang luas dalam melawan kemungkinan embargo di masa depan, beber istasiaforum.org pada tanggal 4 Mei tahun 2022. Meski demikian baru-baru ini AS menghentikan produksi F-35 secara serentak. Sebab AS mendapati adanya kandungan logam tanah jarang, LTJ, yang berasal dari China terpasang di F-35. Padahal F-35 dibuat untuk melawan China dan Rusia. LTJ mengandung samarium kobal di mana unsur ini digunakan untuk membuat turbo mesin yang menyediakan energi bagi generator F-35. China adalah satu-satunya negara di dunia yang berhasil mengembangkan kemampuan untuk mengekstrak logam tanah jarang samarium kobal, yang berarti bahwa produk antara samarium oksida 100% diproduksi di pabrik-pabrik di China. Adanya kandungan LTJ dari China ini tak sesuai CAATSA di mana sebisa mungkin AS dan sekutunya tak memakai barang-barang buatan China dan Rusia. Hal itu demi memberi dampak kerugian ekonomi semaksimal mungkin ke musuh-musuh AS. Nah, di sini Indonesia mungkin bisa beraksi menggondol F-35 menggunakan harta karun di dalam negerinya. Ya, Indonesia punya stok melimpah LTJ. Mengutip Kementerian ESDM, Indonesia punya LTJ yang tersebar di berbagai wilayah. Namun sebagai alat diplomasi, bargaining power untuk menekan AS agar segera memberikan F-35 ke sini secepat mungkin. Persetan dengan Singapura dan Australia yang diprioritaskan mendapat F-35 lebih dulu. Ingat tak ada LTJ maka produksi F-35 tidak bakal jalan. Dengan jaminan pasokan LTJ dari negara ini,
Indonesia punya alat menekan agar AS mendahulukan Jakarta mendapatkan F-35 paling awal di Asia Selatan.